Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang hal yang sedikit sensitif. Mohon didengarkan sampai selesai supaya tidak gagal paham. Saya lebih baik dari Pak Dirjo Atmojo almarhum, pendiri Percaya Diri. Ya, jangan marah dulu. Dalam hal apa? Nah, gitu. Hanya salah satu saja. Satu saja statement beliau yang mengatakan kamu akan jadi pelatih yang baik, sukses kalau ada muridmu yang sama seperti dirimu. Saya pernah dengar pelatih senior dulu bilang seperti itu, pernah baca di media sosial Facebook, juga ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itu hal yang umum. Ilmu pengetahuan juga seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kalau ada murid yang nanti tidak lebih baik dari gurunya, peradaban akan terhenti, bahkan menurun. Perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi terus-menerus karena muridnya lebih baik dari gurunya, melakukan perubahan-perubahan peningkatan sehingga kemudian makin lama makin baik. Dan memang seperti itulah yang harusnya dilakukan oleh manusia, makin lama makin baik. Maka menyatakan bahwa kita menjadi kalah, ya memang itu berarti kita berhenti belajar. Maka belajarlah terus, belajar terus. Pak D itu pernah mengatakan gitu, kalau ada muridmu yang bisa seperti dirimu, satu saja itu kamu sudah sukses. Cuma sekarang kasusnya beda. Pak Dirjo itu terlalu luar biasa, terlalu hebat untuk bisa menjadi orang mendekati seperti beliau. Prestasi silatnya itu sangat-sangat luar biasa. Beliau amat sangat berbakat sehingga hanya dengan melihat gerak silat orang lain yang baru dikenalnya, itu dia bisa langsung memahami, meniru, menjadi bahkan mengembangkannya menjadi lebih baik. Itu yang dilakukan oleh beliau, sangat luar biasa. Sehingga tidak ada yang menyatakan bisa seperti beliau. Bahkan waktu saya masih muda, Mas Gunawan Parikesit almarhum itu sempat mengatakan bahwa dia paling hanya menguasai paling 30%-nya saja dari ilmu Pak Dirjo waktu itu. Mungkin seiring dengan latihan beliau terus menjadi 40-50% itu masih mungkin aja. Sampai berapa tidak tahu. Tapi itu pun sudah wow. Jadi memang tidak ada muridnya yang bisa seperti Pak D, para pendekar. Tidak ada yang berani menyatakan dirinya seperti beliau. Sudah mewarisi 100% pengetahuannya mungkin seperti beliau. Tapi ilmunya seperti beliau, jadi itu walau alam. Mungkin ada tapi sudah beliau tidak tampil, mungkin saya tidak tahu kalau ada yang seperti itu. Mungkin kan tidak tahu saya. Keterbatasan jarak pandang wilayah itu membuat ya. Tapi menurut sejarahnya seperti itu kemarin. Nah, kalau ada kemudian di antara yang menyaksikan ini kemudian tahu ini lebih hebat dari Pak D, ya mungkin tidak tahu. Jadi yang bisa itu susah karena beliau memang luar biasa. Kalau kontradiktifnya saya amat sangat biasa, bakatnya sederhana, bakatnya tidak seberapa, murid-muridnya ada yang bakatnya lebih baik, lebih cerdas, lebih sergap dari saya, lebih rajin sehingga hasilnya lebih baik. Saat ini saja yang sudah saya tahu ada 2 orang yang tingkatnya sudah seperti saya, kemampuannya lebih dari saya.
Oh, karena memang dia belajar terus. Dan saya ya harus menyadari bahwa murid saya lebih sregep, belajarnya juga lebih jauh, kesempatannya lebih luas dan dapat ilmu lebih banyak, ya harus bilang itu lebih baik. Harus seperti itu. Di Semarang satu, di luar kota satu. Itu yang saya kenal masih kontak. Kalau yang saya lama sekali tidak kontak dan murid saya itu kemudian sudah lebih baik dari saya, ada mungkin banget, karena muridnya sudah ribuan mungkin ya. Kalau dihitung dari pertama kali ngelatih zaman mahasiswa itu, sudah ngelatih. Nah, kalau ada kemudian sudah tingkatnya ternyata sudah seperti saya dan tidak kontak lagi, tidak tahu ya mungkin karena memang saya bakatnya hanya seperti itu, hanya rendah, jadi pencapaiannya juga tidak seberapa. Itu yang ada. Jadi murid saya lebih baik dari saya, iya. Jadi kalau dari konteks tadi bahwa Pak D tidak ada yang bisa mendekati, ya iyalah, itu hal yang sangat masuk akal. Jadi bukan saya lebih hebat dalam pengertian silatnya, tidak sekali, amat sangat tidak. Itu hanya karena pernyataan bahwa muridnya harus lebih baik dari gurunya, itu aja. Semoga itu dipahami. Semoga literasi yang seperti itu dimengerti. Jangan sampai gagal paham. Ya, hebatnya Pak D mana saja ya nanti dibahas di lain kesempatan. Ini hanya menyatakan ya, melatih yang serius, berikan seluruh yang kamu tahu sesuai tahapannya dan kembangkan murid-muridnya. Pak D juga mengembangkan murid-muridnya, bahkan kadang juga mendatangi untuk menyampaikan ilmunya. Ya umumnya murid-muridnya datang, tapi karena ada yang mungkin tidak sempat, ini yang tahu ini punya bakat, didatangi. Atau kebetulan datang di satu tempat dan di situ ada murid yang punya bakat, diberi tambah. Itu memang Pak Dirjo. Dan semoga manfaat yang kita peroleh karena melaksanakan ilmunya juga menjadikan pahala untuk Pak Dirjo juga, karena ya itu masuknya mungkin kakek buyut guru. Kalau pemahaman manusia, meskipun beliau tidak mau dianggap sebagai guru. Jadi ilmunya dari Pak Dirjo, Mas Gunawan Parikesit, Mas Garjito, ya masih banyak guru-guru pelatih saya dulu. Mas Garjito, Mas Dakwan, Mas Sarif, Mas Daryo yang sempat melatih saya dan kemudian dapat saya belajar, saya mendapat manfaatnya. Semoga mereka yang jadi guru pelatih saya mendapat pahala karena saya memanfaatkan ilmunya. Itulah keuntungan besar kalau kita membagikan ilmu, pemahaman. Semoga ini juga bisa menjadi amal saya, menemani saya di alam kubur nanti. Ilmu-ilmu bermanfaat yang dibagikan kepada banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.